Hai, kembali lagi bersama saya di Jalan Dinasti. Kali ini saya akan mencoba sebuah hal baru yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Jadi, di sini saya sepertinya merasa nih mempunyai kemampuan unik yang agak aneh seperti yang ada di layar ini nanti. Yang berjudul, apakah kemampuan membaca kepribadian orang benar-benar ada? Nah, saya seperti merasakan hal itu. Setiap saya melihat wajah orang, bertemu seseorang, saya bisa langsung mengetahui sifat-sifat dari orang itu. Mungkin ini adalah seperti hal halu ya, karena tidak ada yang mengutarakannya. Nah, di sini saya membuat konten ini, saya ingin berbagi apa yang ada di dalam diri saya. Ya, syukur-syukur bila bisa menolong teman-teman semua. Ya, ini saya baca sebuah artikel dari BBC News Indonesia yang berjudul apakah kemampuan membaca kepribadian orang benar-benar ada, dari Christian Jared, BBC Future, tahun 2018 pada tanggal 1 Agustus. Oke, kita baca-baca aja. Tokoh fiktif seperti Sherlock Holmes diceritakan memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca kepribadian orang lain. Oke, sebentar. Cerita fiksi dipenuhi bentar. Ya, cerita fiksi dipenuhi tokoh dan jagoan penjahat dengan kemampuan ajaib untuk memahami karakter orang lain. Misalnya Hannibal Lecter atau Sherlock Holmes. Di kehidupan nyata juga banyak orang, termasuk seseorang pemimpin negara, merasa punya kemampuan ini. Pemimpin negara ya. Tapi apakah beberapa orang di antara kita benar-benar memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai kepribadian orang lain? Ya, para psikolog menyebut orang-orang seperti itu atau ide tentang mereka sebagai penilai yang baik. Selama lebih dari seabad, mereka berusaha menjawab pertanyaan, apakah para penilai yang baik ini benar-benar ada? Oke, poin pertama, mencari sisi tersembunyi dari kepribadian Anda. Poin kedua, ketika cedera otak mengubah kepribadian dari jelek menjadi baik. Ya, ini saya nggak ada. Poin ketiga, kebiasaan sehari-hari yang mengungkap kepribadian kita. Oke, sampai belakangan ini kesimpulannya ialah konsep tersebut hanyalah mitos belaka. Menurut penelitian, kebanyakan dari kita cukup berbakat dalam menentukan karakter satu sama lain. Namun, tidak ada variasi dalam kemampuan tersebut dari satu orang ke orang lain. Oke. Bagaimanapun, sebuah laporan ilmiah terbaru memaksa para ilmuwan berpikir ulang dengan menyodorkan bukti baru dan kuat bahwa penilaian baik memang ada. Namun, kemampuan mereka baru jelas ketika membaca orang-orang ekspresif yang mengungkapkan tanda-tanda jujur tentang karakter mereka. Singkatnya, laporan yang menyoroti ketidaksesuaian menilai yang baik mungkin terlalu berlebih-lebihan, kata Catherine Rogers dari Universitas Dennis dan Jeremy Bessens dari Universitas British Columbia. Oke, ini ada cuplikan gambar lagi. Orang yang pandai menilai kepribadian dan karakter orang lain mungkin memang benar-benar ada, dari Harvard Films, BBC. Salah satu upaya pertama untuk mengidentifikasi penilai yang baik dipublikasikan oleh psikolog asal Amerika Serikat, Henry F. Adams, pada tahun 1927. Adams meminta 8 tim yang terdiri dari 10 perempuan muda yang saling mengenal satu sama lain untuk menilai kepribadian masing-masing. Ia juga meminta mereka menilai kepribadian mereka sendiri.
Adams merata-ratakan nilai yang diterima setiap sukarelawan dari sukarelawan lain untuk mendapatkan kepribadian mereka yang sebenarnya. Kemudian Adams mengolah data untuk melihat apakah beberapa individu memiliki kemampuan tak biasa untuk menilai karakter secara akurat, baik karakter orang lain maupun diri sendiri. Adams menemukan bahwa mereka penilai yang baik bagi orang lain tidak selalu membuat Anda disukai. Ia berkata, mereka kendali secara mental cepat dan lincah, cenderung mudah tersinggung, gampang marah, muram, dan kurang keberanian. Teori Adams secara paradoks menyebut penilaian yang baik atas karakter orang lain adalah pribadi egoisentris. Mereka hanya melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Para perempuan yang menilai diri mereka dengan baik, kebalikannya, ia dianggap bijaksana, sopan, dan populer, serta lebih tertarik pada bagaimana mereka bisa melayani orang lain. Namun, pada dekade 1950-an, konsep tentang penilaian baik mulai tampak meragukan. Pertama, muncul kritik tajam terhadap metode yang digunakan James dan koleganya untuk mengidentifikasi penilai yang baik. Kemudian, data yang dipublikasikan menunjukkan kemampuan luar biasa dari orang-orang yang disebut penilai yang baik tidak bisa digunakan dalam situasi lain. Selama berpuluh-puluh tahun setelahnya, usaha lebih lanjut untuk menunjukkan eksistensi penilai yang baik setidaknya bisa dibilang inkonsisten. Oke, ada cuplikan gambar lagi dari Getty Image. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penilaian yang baik dalam satu situasi mungkin tidak demikian di situasi lainnya. Disinilah Rogers dan Biasans berperan. Mereka menilai ada dua alasan utama untuk bukti yang lemah tentang penilaian yang baik. Pertama, para peneliti tidak konsisten terhadap hal yang mereka maksud sebagai penilaian yang baik. Kadang-kadang mereka maksud adalah kemampuan untuk membaca kepribadian, tapi di waktu yang lain mereka mengamati kemampuan orang lain seperti membaca emosi atau mendeteksi kebohongan, kesalahan yang signifikan karena bukti menunjukkan bahwa ini semua kemampuan yang berbeda. Kedua, para peneliti luput mempertimbangkan peran dari orang yang kepribadiannya dibaca. Rogers dan Biasans mengungkap bahwa bukan hanya ada penilaian yang baik, tetapi target yang baik. Orang yang menunjukkan tanda-tanda relevan dan berguna tentang kepribadian mereka. Kemampuan para penilai yang baik baru akan muncul ketika membaca target dengan baik. Seperti buku teks kalkulus di Amazon yang tidak menyediakan konten sampel dan tidak akan dipahami oleh dosen maupun mahasiswa yang tidak paham aritmatika. Buku teks kalkulus yang memuat contoh akan dipahami dengan baik oleh dosen kalkulus daripada mahasiswa aritmatika, tulis mereka. Oke, ada artikel gambar lagi dari Sunset Boulevard, Getty Image. Riset terbaru menaksir kemampuan partisipan untuk menilai karakter seseorang dalam waktu 3 menit setelah menemui orang tersebut. Untuk menguji argumen mereka, Rogers dan Biasans merekrut ribuan mahasiswa untuk menonton video dan mengobrol dengan seseorang yang tidak mereka kenali selama 3 menit. Kemudian menilai kepribadian orang tersebut. Dari mahasiswa lantas dibandingkan dengan kepribadian sebenarnya si target. Berdasarkan deskripsi dirinya sendiri dan penilaian dari kawan atau saudara yang mengenalnya dengan baik, selain menganalisa data untuk melihat apakah beberapa partisipan secara luar biasa akurat dalam menilai kepribadian orang lain, Rogers dan Biasans juga mengkategorikan para mahasiswa itu berdasarkan seberapa akurat secara rata-rata partisipan bisa menilai mereka. Penilai karakter yang baik memang ada,
tapi bakat mereka hanya muncul ketika menghadapi individu yang memberikan tanda-tanda kuat tentang karakter mereka. Dari Getting Image lagi. Oke. Data menunjukkan terdapat penilai yang baik sebagian kecil partisipan yang secara signifikan lebih baik dari peserta lainnya. Namun, data tersebut juga menunjukkan bahwa kecenderungan yang ada yang hanya benar dalam konteks menilai target yang baik. Kami menemukan bukti yang jelas, konsisten, dan kuat bahwa penilaian yang baik memang ada. Rogers dan Bisons menyimpulkan. Tapi inti penemuan mereka ialah keterampilan ini hanya bisa diterapkan dalam menilai beberapa individu yang lebih terbuka. Ini berarti bahwa anggapan akan adanya kemampuan ajaib untuk menilai kepribadian orang lain seperti diperlihatkan oleh tokoh seperti Sherlock Holmes atau The Mentalist tidak didukung oleh penelitian ini. Ada artikel lagi, tokoh seperti Sherlock Holmes yang bisa membaca kepribadian asli seseorang dengan tanda-tanda yang sangat halus mungkin hanya ada dalam fiksi. Dalam membandingkan kemampuan yang ditunjukkan para penilai yang baik dalam interaksi langsung dan video, para peneliti juga mempertimbangkan apakah keterampilan para penilai ini murni dalam mendeteksi tanda-tanda yang diperlihatkan atau dalam mempengaruhi target untuk memperlihatkan tanda-tanda itu. Hasilnya samar-samar. Keterampilan itu tampaknya lebih sering berupa kemampuan membaca tanda, sebab meskipun performanya lebih tinggi dalam interaksi langsung, yang mengindikasikan mungkin ada pengaruh dari kemampuan untuk menampakkan tanda-tanda itu. Namun, setidaknya untuk interaksi singkat, senjata utama seorang penilai yang baik ialah kemampuan untuk mendeteksi dan menggunakan informasi yang disediakan oleh targetnya secara tepat. Yang menarik dari penemuan baru ini, sekarang kita tahu orang yang pandai menilai karakter orang lain memang ada, dan bagaimana cara mengenali mereka diuji dengan target yang baik. Ini berarti kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara mereka melakukannya. Orang-orang seperti apakah mereka? Apa kemampuan ini bisa diajarkan? Ya, itu adalah artikel yang ada pada BBC News Indonesia yang dibuat oleh BBC luar tentang seperti membaca kepribadian atau penilaian baik. Sekarang untuk apa sih sepertinya yang seperti apakah yang saya alami? Saya alami mungkin mirip seperti tokoh Sherlock Holmes yang bisa membaca kepribadian asli seseorang dengan tanda-tanda yang sangat halus. Ya, tidak banyak sih. Saya terkadang bila tahu atau berpapasan dengan atau ngobrol dengan seseorang yang menurut saya kurang cocok dengan diri saya pasti langsung tahu dan menjaga jarak. Lalu seringkali nih ada beberapa orang teman yang curhat dengan saya. Ya, syukurnya saya bisa memberikan sedikit masukan untuk apa yang perlu diperbaiki. Ya, di sini saya membuat video ini mungkin tujuannya untuk membantu teman-teman apabila ada yang butuh untuk saya bantu, misalnya membaca bagaimana sifat Anda, apakah yang kurang, apakah yang harus saya ungkapkan untuk jati diri Anda yang lain. Tapi di sini saya menekankan ini semua mungkin tidak akurat atau tidak bisa diterima oleh pemikiran Anda. Ya, begitu. Jadi apabila ada yang ingin untuk membagikan atau membuka diri untuk dibacakan oleh saya
walaupun tidak segitu akurat. Nanti saya bisa kirim DM di bawah, nanti saya sertakan DM link Instagram saya. Ya, untuk Instagram aja dulu ya. Nanti saya akan mengirimkan hasil dari apa yang saya lihat atau saya pahami, lalu saya kirim ke Anda dulu videonya, baru saya publish. Ya begitu sih. Jadi ada lebih baiknya kalau misalnya ada yang mau ketemu dengan saya, bisa. Saya berada di Surabaya ya, di area Jawa Timur, oke lah, nanti saya bantu, kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol panjang ya. Saya harap bisa membantu teman-teman semua yang mungkin ada kesulitan atau sesuatu problem ya, begitu aja. Nanti bisa hubungi saya. Untuk biaya saya tidak menargetkan itu, mungkin next nanti ada sendiri. Rezeki tidak berasal dari orang-orang, rezeki berasal dari Tuhan. Oke, sampai sini aja apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di konten ini. Ya, bye-bye.